Pun kula terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kula terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fi sidratin Allah. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten nopo. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki yo kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak yo duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil. Karepe meneh pengiran koyo bae gitu yang ada utangan duwe. Jadi itu kan rezeki versi tafsiran nopo. Kalau bolak-balik matur deh. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini. Misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai. Sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kowe iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak. Sampai ke dalam pulau, cuma melok bodoh, paham? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat atau ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, mau terima makanan lele bakar ke kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kalau bolak-balik cerita, ngaji tentang Bojonegoro tentang mungkin, kalau bayang di bojo, sebagai wedok umumnya wong Islam atau apa cerita. Kalau buatan kayak umumnya kiai atau umumnya suami yang didik bojo, kayak no kopi, nanti larang teko buka no lawang. Apa no toko-toko pulau, kalau kayak kopi deh, buatan nasi kalau bayang no bojo, buka no pintu, kayak no kopi, mari kecil. Nggak ngerti apa itu yang bojo dia yo Islam. Tujuan kalau kita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tak ada orang merantau nih, wakam, kan regani wong anak. Mereka bayangin bojone itu, dia teko pintu dibuka, wis masak, juga no kopi ini anget, pokoknya segalanya serba apa ideal versinya deh. Lihat tua-tua bojone tetap turu, atau angok, pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kat sekolah nggak tadi kiai ulama, seneng ngaji, sing rumahna agak ngaji agak, kiai giok, nong ngaji. Nah pulau gitu, sekolah bayang ngaji, wis mengakoni perintah Allah, ibarat ni pemati Nabi ya sudah. Pulau zaman sing ngaji papat dia semangat, ngaji agak dia semangat, jadi sampai nak orang pengaruh ya.
Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara saya mereka nggak macam. Ada terus ngaji apa, terus sopan santun, terus ramisoy gitu. Udah misal, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat yo bodohmu iku, paham? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen kesana kesampaian kan gak lego. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdil bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah napa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae boleh rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira masuk gawe kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok mati tok napa di? Iya, misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya kira-kira cek wong iki wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih tok duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan kesuwen ditinggal go napa? Apik apa jodoh liwe apik to kula. Ini daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh napa? Ayo cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten niku. Gus, kula njobo jodare teng Malaysia mun rapi malih. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rapi meneh. Tapi dari Islam kan nakalan, sing lanang rapi ra usah tidak. Lah kula rapi kudu ngene dipegat. Niku terus cara jenenge seputi wah mate. Hukum Islam di soal hukum sosial kan yo rumah. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ana berita otentik di Malaysia sing begiyo di Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane paham ya. Nah, itu kan nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Paling dan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau belum dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ya terus turun jenengan sendiri. Kalau kan dari, kalau kan dari gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Mun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat itu orang iso rapi meneh. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Kiamat boten purun megat kula. Mun jenengan tak kok. Sampeyan kepengin pegatan terus pegatan maksudnya pengen opo? Nih, kalau nak dipegatan nasib kula jelas khusus rapi. Nah, sama ngepen nanti jelas tak warai. Tapi kudu ana pulau lama, mana lama. Maksudnya nanti pun jelas kok pengen ora. Pengen uripe sampean enak tentrem iki. Iku ora usah ngenteni payu rabi meneh, ora usah ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe ku terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjar. Kowe menderita di dunia ini ya dadi amalem dadi ganjar. Semula saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenang, kalau keganjiran, ya tenang. Maksudnya, lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Wis mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah tomak arep dipegang kok ora wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing ora karo kowe lagi sitok. Dan arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku ora mesti maslahat kanggo kowe, itu mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat.
bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal pulau BKKI pulau kancanya. Jadi KKI mbak adik ini gitu. Wah pulau tentrem gus. Saya malah nih kena soal aku takok pejuk ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lagi melok-melok. Kayak kiai melarat dilapuri mau melarat ngeluh. Tapi bodoh ngeluh ya kita contohkan apa? Ya, kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi ini enak. Adik pulau gak mau boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritain apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Iya kan. Nah, semari jadi ulama pulau nyerang geronter konstelasi tak takoi. Sampai nganggep pulau sebagai tokoh sosial nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab ulama. Karena ala sosial jawaban kalau lebih gampang, beruang itu masalah. Itu Menteri Keuangan itu masalah, nanti diruang orang Amerika, ngomongnya dirumah kita malah buyutnya apa? Mungkin gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemerintah kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki, makanya jika ada hikam. Andai kan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boleh sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanan roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga iku artine jelas aman. Jelas aman be potensi tabrakan ketoke maslahat jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak jadi rada lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Anggap ora sido marung wis sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampaian donyane, nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gegem duwe donyane iki. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal mas'u ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal mas'u ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja, orang di pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Enggak. Nah di pengaruh jari ini, tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan ada di pengaruh, berarti gak ada loh. Misalnya, ngomong mau. Nah orang suka sombong, itu malah bener kan. Suka sombong biasa ngelajarin aku butuh syukur gara-gara dia sombong kan anak utang deh. Nak ukur malah pandang. Nanti sombong yang suka baru kan yang wong lah. Mereka wong lah itu sombong hujat deh. Mereka sombong. Ada rukun gak ada hujat yang diutang. Pak, ya aku main motor maksudnya. Artinya kayak orang melarat orang suka sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku orang pikiran utang. Gampang kok. Jadi enggak usah rumput ngadepi urip betul sana wae. Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah orang potensi nopo. Ngan tak jane wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo? Bojone Nabi dia dari sombong. Jadi ajane wong itu apik sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik iki, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli faya kama alladzi fi qalbihi napa mat. Iku bojone kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira Aisyah, Zainab, Sofia. Liyan niku sok udah bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi songo nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala taqdona bil qauli. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain, disunatno ojo ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane liri, ojo suarane sopan. Nah itu miso barang kamu. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya orang Robert, amit-amit, mesti ngarep diselingkuhi, paham loh? Ketemu wong luaran sing mripate jelalatan, amit-amit tuh sampean yang ngeluh siraku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis cara multi level barang ini? Siwala ruwet. Buat pakai anesrol, wajib menang. Jadi itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Falah tak nanowo. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nek wong lanang senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi marqin. Kalau seorang perempuan bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Lha kumpul mesti tae pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso. Ya menisan teman-teman ngomong, wakor nanowo buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bil. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti, ora asal usule kok ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam, setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusinya Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene, sakit yang pergi, terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua, tengah ngimami terus sampai kelahiran, orang makmumnya wajib ngangkat imam. Itu imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan saja jadi imam. Kalau sering diskusi dengan yang jil, apa memang tidak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin. Itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani baik kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Orang gawe fakir kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Berarti itu gawe sih. Kira-kira sebenarnya fakir bentuk epi. Termasuk potensi canom-nom sujud ataupun delok awake barang itu pikir sih. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang. Terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender. Tapi nggak mikir detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Saat tokoh itu potensinya diperkosa.
bukan Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan lihat, tentu potensinya apa? Diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi apa? Lo kalau sudah balik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh jadi kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, ide-ide jawab. Mbok munibet, mbok ora pat, mbok kafir, mbok menapa boten ada jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing ora mikir jawab apa? Lah kok goblok bro tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalimne cilik diwarai wong alim anyar. Wong ngalime kok terjemah dene maca budal iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir tentang arsitek. Bukan masalah kita, ini masalah fisik tapi ayam. Ini sih masalah ilmiah, ini masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo. Ya rasa bermakna nih, dari pakar-pakar rasa bermakna. Mereka kena makna ini 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Ngono big bang, ngono jutaan tahun, pemenang kan untuk discovery. Kuwabe umure jutaan dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi kabeh umure jutaan pusing sampai ngertekno sitasi ayam 6 kemudian dengan makna 1 hari 24 jam tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti termasuk dari TV kalau tanya Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Lu ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idofa itu tidak maknan di ini, ya tidak maknan di ini. Berarti kaalfisanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tidak saya tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari di hari. Sing hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana sama dengan 50.000. Kalau ada ayat komsina alfatana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat komsina alfatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ini orang digawe. Mau nak mikir, mau nasakan kalau ulama sing waras, sing belum mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Karena ora gelem mikir, pokoknya makna kula ngoten Gus, jare guru kula ngoten. Guru nek takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditetir rapati suka ya ora mikir tambah ruwet.
Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mau ada kaji Nabi kok sering mater tengah sini kaji Nabi jauh. Aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa? Hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dina Jumat. Tapi untuk dina napa? Setu. Luwih sedina. Jadi kata, aku itu nabi yang bejo, yaitu roh dina Jumat. Terus sampean kan, roh dina Jumat kok bejo, ambil berkemes apa? Wah, orang itu teori ilmiahnya panjang. Jadi aku nak cara ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabih. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on. Itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo detail. Lah detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo. Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah tamiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi Samsiah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak falak. Ya ilmiahnya lagi gak tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya falak, ya peke, ya bodoh aja. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang Arab itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31. 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Biar gampang ada tanggalan umum 31, tanggalan bulan 4 rawit kasih orang dino. 9 sering, ono tambahan ya apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih nopo? 9. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman ciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa qalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran gede kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Praktis itu orang Jogja ngoten iki. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Jare ne wong Yahudi pangeran bagawe langit bumi detail. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Satu. Mulane wong Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi rapi cintati. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang paham ya? Nah cara kula itu bener Quran orang mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok itu bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih bisa mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di
geografis bumi yang diliwati khatul istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang diliwati betul istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang kosong itu nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu yang diliwati betul istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akhirnya Islamnya menolong yang berkepodo. Kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya enak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, kodo modernnya itu. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yo tok Ka'bah, madhep wetan yo tok. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulanya sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi tidak pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, gue tonggo Profesor Pak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau ujung-ujung dia kayaknya pasti bergo bumi bulat. Dan suatu saat Profesor Falak itu kemalingan, maling yang melayu morogesan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu moro-moro. Abu Nawas malingnya melayu kayak tapi kok melayu? Jadi ini bumi bulan-bulan orangnya ketemu. Jadi saya kira bedak maling orang perlu nak maling ulang bedak melayu nopo. Mereka bumi nopo. Kira di pala kurang ajar pun ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik yang 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai berapa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam petangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben tau mosok ra butuh tahun. Paham ya? Mumpun. Utawa ora usah potong, bumi terus ora tau apa. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila grupi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulus samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana? Dimulai dari jam berapa? Lalu teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final.
Lah ngono dino setu iku ora sido dino oleh dari Kanjeng Nabi Yahudi kok lho setu ora dino. Berdasarkan dong, sing dino gitu apa? Enggak paham ya. Wong dino luwi yang kok dinggo maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas Kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyer pote wong awam ngenteni diterang. Saking Kanjeng Nabi itu nabi ne bangga, umatnya tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal Kanjeng Nabi seneng banget, aku nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina wa adol lan nasoro, nasrone kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Itu menurut logika malah mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawani, nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khatul Istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minam Patri Sodik sampai guru-guru Samsi. Yang kita enak guru-guru Samsi buka. Mekah untuk bukanya guru-guru. Tapi bagaimana satu daerah di mana guru-guru Samsi itu sangat lambat. Ya, sampai sebayang misalnya sampai yang kutub utara atau selatan. Pas yang kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu yang kutub utara matahari lagi di posisi kawasan iso bobano. Boleh sering ngangel. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon yang awam petani niteni, kadang panas teh, gosenge pas go dhuwur, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar. Wong sing ra normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena hormati Ashabul Kahfi, Kabupaten Manas di teman-teman. Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis, samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati apa? Matahari. Makanya dari pangeran, sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idal biharu sujirat, wa idal biharu sujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak ini, wa idal biharu sujirat. Ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh lautan. Karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal bihar jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu takdirul anda rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran namun visitasi berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecilek nanti saya kira bingung. Seminggu dari orang dino, dari orang kuno, orang dihitung dino, maksudnya dia rakyat. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari. Lalu anak orang kuno darah ini seminggu orang dino, ngenteni kok Ahad. Lalu yang bermitoni majid itu nak tenggene daerah pulau prakteknya 6 dino, nak tengsuban prakteknya wolong. Baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lalu ulama fikih mengikuti standar yang dilewati Khatul Istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, ada Khatul Istiwa.
Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala pakai kita itu sama dengan di Mekah. Jadi kan di Nabi pas ngendikan di sunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni ini nang suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati Tosul ini. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu kan jenengan bodoh itu gak melok utak nih mikir. Ana wong muni dina pitung dina ya percaya. Ana sing muni 6 dina kena percaya. Penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya. Apa ngene ora ruwet ora apa. Nah, kalau pulau sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang mesti gaji bagian apa? Saya beberapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitasi apa? Wis kita macam-macam, ono sing ngitung ala klone, ono sing ngitung ala kalah, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan ardul balas itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yauma rasdil qiblah. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang martil kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail, itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori undur balas itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring banget. Kewali Songo itu ora ero ala. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir itu Ampel ana makome Mbak Bolong mbok pitu apa jenenge Mbak napa? Mbak Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek kok Mustofa marang men salat sunat. Dene ada santri sing saat lagi sinau Pak lah. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah berarti ra mesti bener gak germadep. Iso wae madhep metan yo. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong gak trimo juga terus terus lho lho kagak ketok. Lane digelari Mbah. Gone dijotos tembok nganti bolong dicorok kancan iku lho kagak. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji siragim sinau ini kutu sajadah sing orang kula iku sono kepate iku selera muda mentang-mentang di duwe niku mau mikir mentang-mentang napa iku kudu tobat niku. Mari wong Islam bodho ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh ora mikir 20.000 sono kompate. Pak. Sing rusak Islam yo ngoten niku. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu, gini ku ya marodil. Mulai saat ini paham ya. Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang tidak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa.
6 masa mbok piye karepe ra jelas. Pokoke saya menghindari kata 6 napa? Nah, 6 masa itu mbok 6 tahapan, mbok 6 masa kowe termasuk orang yang menghindari terjemah 6 napa? Nah, antar wong pinter ra karepe. Nah, sampean kan wong pinter, roh yaumun artinya napa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'alfi napa? Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina napa? Berarti ka'alfi sanate tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun. Jadi itu bisa artinya khamsina alfan 50 itu. Wah, enggak ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Anginnya itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang tidak gitu kok. Itu di logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat keproposannya dan kepadatannya. Saya nunggu apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri orang robbal, akhirnya kalah kakean toh paham ya. Lalu kudu tobat, santri yang bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir kudu GPS terus waket opo. Mereka biasa menjadi tijet orang atau mikir, butuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang disitati nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu ketika Nabi ternyata dino setu, dino raka. Berarti sajanya yang resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi. Sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus kalau masalah ini. Dan terus ironi nanti misalnya. Bunyinya dia. Dan terus nak poso gitu. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya dia sinau mati. Tapi orang untuk main sinau pada orang pinternya cepat pinter, paham? Kan kalau kita kok besi mana nih apa? Mau ngajak cepat atau mana nih larang? Tentu kalau mau ngomong, dia modal terjemah deh. Bantah-bantahan besi motor kita bundul orang sambung. Kan gua berbicara bantah teman-teman ilmu ini kok besi bantah-bantah. Saya kira besi tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan apa? Ya terus nih bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif ini. Lagi ya kamu bikin draft dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imam ini dia atau larani tinggal itu formatur terus piye? Apa syaratnya sing elek, jadi sing sujud ora usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu kuwe dido salat ta ora. Iku pikir sik, Pak, menapa? Ternyata ruwet ya, ruwet itu selesai sik. Ojo kudu kok sederhana ketamaan kok. Enak ngomong disimpul pelan-pelan. Abe agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ora sekedar batal salat mlayu banget. Mergo isin, paham ya? Lah kok nek misale kejubratan sebagian ngempel apa pikir barang paham. Tapi pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu anak imamnya Mustafa mesti aman. Orang asal apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot kali itu bodoh ini menengah enggak. Wong cara pekenak imamnya bodoh ini imamnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap tiba jujur. Wong kata imam di cerita pulau-pulau nah, itu imam ini junub lagi. Tapi menengah itu tiba jadi perkara.
Nggih kata, itu yang dulu. Kasus Nasib bolak-balik. Pulau sarung pulau Nasib soalnya tak bengi mami beling saleh ning omah. Ora tak umumno kerja apa. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Ngulur Pak Kiai, kancane Kiai, sering lho terjadi. Jumatan mau rasa lho, kanggo sarung Nasib lali ra kabeh. Lah piye diumumno, ojo terus mari gaduh. Menjadi pangeran ku nak ora ora usah. Padahal wong ora ora. Cangkemmu tak kira berarti gak sanggup. Kowe yang rudakno aku saiki napa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dulur goblok, kau tak dari pisan. Ya saya kan harus niaga karena sekarang saya posisinya. Malah dari konco pulau, fakir lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus, angger gak tahu syarat roh. Jadi pulau roh rugi atau roh atau batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan diwakak pemalu. Kalau ngimangi khair, tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni yang bukan imamnya orang. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus orang imam, makmum tinggal di mereka langsung posisinya pengimaman, mereka mereka saiki najis kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing di pendapat niku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender terus ngeluh. Malah takok sih, mana nih gender kok. Kang telon bolak-balik diceritani DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, sing kok Golkar kadang kan alumni kiai mbok karena engkek nganggo bahasa mbok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Enggak sih ngobrol engkek. Sesek waktu dia. Bareng diterangno, misalnya bahasa Islam artinya ngono ora umum ora aneh. Nah, kadang-kadang kiai yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males sering nganggo istilah bahasa Arab. Gendenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo? Ya, gendenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi itu? Jadi sing kita engkang nganggo bahasa Inggris ya ini apa? Sudah diwale nganggo bahasa sing kono apa? Apa? Jadi kan saya jangan stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai nggak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Maka itu hayat dunia. Fala Allah kata rikum ba'do ma yuha ilaika. Fala Allah kamno sira ya Muhammad putari kun wong sing ninggal. Ba'do ma sebagian perkara yuha kang den wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal digho mongko ora gelem nyampekno sira ing wong akeh iya yo ing ma yuha ilaika. Lisaha munihim krana le nyepelekno kufar di kelawan ma yuha ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.